Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi masuk ke alfabet yang ke-20 yaitu huruf T. Huruf T ini adalah huruf yang masuk ke dalam zona middle dan zona upper. Begitu juga dengan huruf kecil dan huruf besarnya masuk dalam zona middle dan zona upper. Jadi dalam satu huruf ada dua zona. Nah, tiangnya itu disebut dengan stem. Garis horizontalnya itu disebut dengan bar. Sehingga dalam huruf T kadang kita sebut stem, kadang kita sebut bar. Kalau kita menyebut stem itu berarti tiangnya, kalau menyebut bar itu berarti bagian horizontal atau mendatarnya atau topinya, seperti itu. Nah, itu adalah huruf T. Huruf T ini berhubungan juga dengan cita-cita dan huruf percaya diri. Nah, oke, kita mulai saja. Sekarang perhatikan tulisannya pada huruf 1, yaitu T yang barnya letaknya rendah. Orang-orang yang memiliki tulisan bar rendah adalah orang-orang yang cenderung membuat target goalnya itu rendah atau mudah terjangkau, tidak mau mengandung risiko yang terlalu besar. Sedangkan nomor 3 itu barnya tinggi, yaitu di atas 3/4 dari tiang. Adalah orang-orang yang cenderung meletakkan goalnya tinggi, sehingga dia harus men-challenge dirinya untuk meraih itu. Sehingga ia menetapkan standar cukup tinggi. Berani keluar dari zona nyaman, sehingga cenderung ambisius. Selain dari itu, orang-orang seperti ini memiliki daya juang cukup tinggi. Beda dengan nomor 2. Nomor 2 itu pertengahan antara nomor 1 dan nomor 3. Orang-orang seperti ini cukup moderat, membuat target yang terjangkau, proporsional, membatasi kemungkinan-kemungkinan dari yang dia tidak sanggup menahannya. Itu melihat dari letak huruf T, yaitu pada barnya. Jadi pada huruf T ini letak bar itu menentukan, panjang bar menentukan, tinggi stem menentukan. Nah, kalau nomor 4 ini panjang stemnya. Lihat dengan nomor 5. Nomor 5 itu stemnya rendah. Orang-orang yang stemnya bukan stem tapi bar. Nomor 4 dan nomor 5 itu bar. Jadi orang-orang yang dengan barnya panjang adalah orang-orang yang cenderung rasa antusiasnya itu tinggi. Gairahnya tinggi, semangatnya tinggi. Beda dengan orang yang nomor 5. Antusiasnya rendah sekali. Sehingga dalam menjalani kehidupan cenderung tidak bersemangat. Dalam terapi menulis, biasanya saya minta mereka menulis dengan huruf bar yang cukup panjang. Tidak seperti nomor 5, minimal nomor 3. Nah, sehingga semakin panjang bar, semakin rasa antusiasnya itu semakin bagus. Beda nanti dengan nomor 21 dan 27. Nah, nomor 6, bar huruf T-nya itu dominan sebelah kiri, bar huruf nomor 7-nya dominan sebelah kanan. Nah, orang-orang dengan bar huruf letaknya ada di sebelah kiri adalah orang-orang yang cenderung secara tidak sadar itu memiliki kecenderungan suka menunda-nunda akan suatu pekerjaan. Berbeda dengan orang yang nomor 7, yaitu barnya cenderung ada di sebelah kanan. Orang-orang yang menulis dengan bar sebelah kanan ini adalah orang-orang yang cenderung terburu-buru, energetik, serta kurang sabaran. Orang-orangnya sangat antusias. Sulit baginya untuk membagi fokus dan lain-lain. Nah, apabila bar pada huruf T-nya itu meruncing, itu sudah ada tanda tambahan, yaitu tanda irritability atau tanda gampang gusar, gampang marah. Beda nomor 7 dan nomor 8 itu letak barnya itu, bukan letak, bentuk barnya itu nomor 8 lebih runcing daripada nomor 7. Sehingga orang-orang yang menulis dengan bar
Meruncing itu cenderung irritability. Nah, nomor 9 itu adalah huruf T seperti bintang. Huruf bintang ini bisa dibentuk dari huruf T dan huruf A. Yang ini melambangkan kegigihan atau persistensi. Nanti mirip dengan nomor 39, tapi ada bedanya. Oke. Kalau nomor 9 itu ada sedikit loop di sebelah kanannya seperti tanda tangan saya. Nomor 39 itu tidak ada sama sekali. Dia benar-benar bintang runcing semua. Nah, nomor 10, 11, 12 ini mencirikan, perhatikan tiangnya, semakin ke kanan semakin lebar. Nomor 10, 11, 12, nomor 12 lebih lebar. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sensitif terhadap kritik. Bahkan orang-orang seperti ini di satu sisi memiliki perasaan yang sangat sensitif. Ia berusaha untuk tidak menyalahkan orang lain dan ia mencoba tidak menyakiti perasaan orang lain. Sisi lemahnya orang seperti ini sangat baperan. Nah, semakin lebar huruf stemnya, semakin lebar, semakin berloop, maka semakin sensitif terhadap kritik. Manakah yang lebih bagus? 10, 11, 12 semua bagus. Yang penting bagaimana kita mengelola rasa sensitif tersebut. Nah, bagi teman-teman yang terlalu sensitif, coba buat stemnya itu menjadi kecil, atau bila perlu seperti nomor 3 saja atau nomor 2. Itu tidak ada loop pada tiang huruf T-nya. Nah, nomor 13 itu huruf T-nya itu berbentuk segitiga. Ini mencirikan orang-orang yang cenderung keras kepala. Dia merasa hanya pemikirannya yang benar, yang lain salah semua. Bahkan ketika ia salah, ia merasa masih benar dirinya. Nah, nomor 14 itu tiangnya ada, tapi bar pada huruf T-nya tidak ada. Orang-orang seperti ini mirip seperti orang yang menulis huruf I tapi tanpa tanda titik. Sehingga orang-orang seperti ini suka mengabaikan detail, tidak perhatian terhadap detail, kurang teliti, serta kurang fokus. Nah, nomor 15 itu seperti huruf Z yang dirapatkan. Dia sama juga tidak ada bar pada huruf T-nya, tetapi penulisan seperti ini mencirikan orang yang berinisiatif tinggi. Beda artinya dengan nomor 14. Nomor 15 ini tanda khusus, begitu dia menulis seperti ini berarti cirinya inisiatifnya tinggi. Nah, nomor 16 itu dengan nomor 18 berkebalikan. Nomor 17 itu mirip seperti nomor 4 tapi lebih tebal. Huruf T ini termasuk huruf yang paling banyak kombinasinya. Berarti datanya itu banyak sekali. Ini aja baru 40 yang saya tampilkan. Nah, balik lagi ke nomor 16. Nomor 16 ini barnya itu melengkung seperti payung. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menahan serta mengontrol emosinya. Sehingga orang-orang seperti ini kurang impulsif. Beda dengan orang-orang yang nomor 17. Orang-orang dengan nomor 17 ini orang-orang yang di atas antusias, yaitu willpower-nya tinggi sekali. Beda 4 dengan 17 apa? Bar pada huruf T-nya lebih menebal. Sehingga orang-orang seperti ini selain antusias juga willpower-nya super sekali. Nah, nomor 18 ini berkebalikan dengan nomor 16 yang menggambarkan seseorang itu mudah menyerah apabila di bawah tekanan, kurang komitmen dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, nomor 19 ini huruf T-nya itu seperti checklist. Orang-orang menulis dengan huruf seperti ini adalah orang-orang yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang ramah, suka humor, serta berkemampuan beradaptasi yang tinggi.
nanti itu ada kemiripan dengan nomor 32. Sisi kreatifnya muncul. Nah, nomor 19 ini termasuk tanda originality juga karena jarang orang menulis seperti ini. Sehingga sisi kreatifnya juga muncul. Nah, nomor 20 ini seperti dia stemnya itu ditarik ke belakang lagi. Ini menggambarkan seseorang yang lebih memikirkan dirinya, bahkan bisa menjadi tanda orang yang tertutup dari lingkungan serta kurang percaya diri. Nah, nomor 21 dengan nomor 4 itu sama-sama rasa antusiasnya tinggi, tetapi karena overnya panjangnya terlalu panjang, ini mencirikan rasa melindungi untuk orang-orang di sekitarnya. Dan biasanya ini kebanyakan di tanda tangan dan tulisan-tulisan orang luar. Kalau orang Indonesia rata-rata paling panjang nomor 4. Kalaupun ada bisa nanti dibaca itu tulisannya Soekarno. Itu juga panjang-panjang. Nah, nomor 22 ini huruf T yang normal atau yang biasa dibuatnya. Ini adalah orang-orang yang cenderung pintar, tertarik terhadap kebudayaan. Sedangkan nomor 23 ini lebih pipi. Balik lagi, sesuatu yang pipi berarti represif, menahan sesuatu, ini cenderung tidak bagus. Mencirikan adanya hambatan dan rasa malu. Nah, nomor 24, bar pada huruf T-nya itu terlepas. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang daydreaming. Beberapa guru saya juga ada yang seperti ini. Termasuk tulisannya Albert Einstein juga seperti ini. Daya hayalnya tinggi. Kalau tidak didorong oleh lower yang panjang, maka mereka cenderung sulit untuk merealisasikan daya hayalnya. Tetapi bagi orang-orang yang lowernya panjang, serta menulis huruf T seperti ini justru menjadi keunggulan. Dia seolah-olah daydreaming, menghayal, tetapi hayalan itu bisa dia buat menjadi kenyataan. Sesuatu yang belum ada bisa mereka ciptakan dan akhirnya menjadi kenyataan. Contoh Albert Einstein, contoh beberapa guru saya yang menciptakan keilmuan-keilmuan tersendiri. Seperti itu. Nah, nomor 25 itu mencirikan dia mirip seperti nomor 13, tetapi karena tidak bentuk segitiga banget, jadi dia ada beda. Ya, ini orang-orang yang seperti ini ada rasa tempernya juga. Seperti itu. Kemudian selain dari itu, nomor 26 ini orang-orang yang ambisius, sedikit bossy, tapi cenderungnya sih kebanyakan ambisius. Bossy itu nanti di nomor 29 kebanyakan. Seperti itu. Nah, orang-orang dengan tulisan seperti nomor 26 ini itu secara goal tinggi dia. Bahkan lebih tinggi dari nomor 3. Tapi biasanya kalau dia huruf kecil, saya meminta dia tetap seperti tulisan nomor 3. Kalau enggak itu akan kategorinya nanti huruf kapital, yaitu seperti nomor 22. Nah, nomor 27 itu mirip seperti nomor 4, tapi dia memiliki rasa antusias yang lebih tinggi, termasuk juga gabungan dari nomor 21, protektifnya juga ada, imajinatifnya juga ada. Nah, jadi perpaduan nomor 27 itu perpaduan nomor 4 dengan nomor 21. Nah, nomor 28 ini nama tandanya dalam grafologi disebut dengan dominating, nomor 29 domineering. Sama-sama mendominasi, bedanya nomor 28 ini ciri leadership. Nomor 29 ini ciri ngebosi. Bedanya apa 28 dengan 29?
barnya nomor 29 itu lebih runcing ujungnya dibanding nomor 29. Nah, nomor 30 itu ada tanda namanya deliberate, yaitu orang yang cenderung hati-hati, yaitu ada jarak antara tiang satu dengan tiang duanya. Seperti nomor 13, tetapi dia tidak runcing. Nah, nomor 31, orang-orang yang menulis dengan huruf T seperti salib, ini adalah ciri-ciri orang yang religius, spiritualitas learningnya juga tinggi. Keinginan untuk belajar agamanya tinggi atau hal-hal yang berbau spiritualitas. Nah, nomor 32 itu mirip seperti nomor 4, hanya bedanya di sini ada tanda namanya tanda humoris. Karena dia berbentuk sedikit gelombang. Nah, orang-orang seperti ini, selain itu sisi kreatifnya juga muncul. Nah, beda dengan nomor 33. Nomor 33 itu barnya naik ke atas. Orang-orang yang barnya naik ke atas ini itu mirip seperti 26, yaitu orang yang ambisiusnya tinggi. Sama seperti nomor 34, ambisiusnya juga tinggi. Tetapi nomor 34 itu masuk kategori seperti nomor 24, daydreaming. Kalau tidak didukung oleh lower yang panjang, itu akan sulit direalisasikan. Nah, dengan nomor 35 itu ciri dari serakah, greedy. Bar pada huruf T-nya itu sedikit menukik ke bawah dan ke dalam. Nomor 37 itu nomor 36, bar pada huruf T-nya itu masih dalam zona kiri. Nah, orang-orang seperti ini bedanya apa dengan nomor 6? Nomor 6 itu masih nempel di stemnya, nomor 36 tidak menempel sama sekali. Sehingga nomor 36 lebih penunda dibanding nomor 6. Nomor 36 ini lebih penunda. Nah, nomor 37 itu mirip seperti nomor 20, hanya yang membedakan tarikan awalnya tidak dimulai dari bagian middle, tapi itu dimulai dari bagian upper. Sehingga orang-orang seperti ini egosentris, pencemburu, dan gampang mengasihani dirinya sendiri. Nah, nomor 38 itu pada saat di bagian bawahnya cenderung lebih meruncing, yaitu orang-orang yang termasuk determinasinya tinggi, easy going. Positiveness-nya juga ada, tetapi sedikit agresif. Nah, orang-orang yang nomor 39 itu mirip seperti nomor 9 pada prinsipnya, ya ini orang yang cenderung persisten, hanya saja karena bentuknya semua sudut sehingga gampang marahnya itu lebih gampang meledak dibanding nomor 9. Tetapi dari ciri persisten giginya sama. Nah, nomor 40 itu mencirikan orang-orang yang gampang kecewa. Bahkan ada sedikit luka batin di dirinya. Cirinya apa? Runcing di bagian bawah. Untuk yang tidak perlu, dia seperti pisau menusuk ke bawah. Nah, untuk teman-teman, bagus menulis huruf T yang mana? Huruf T-nya Bung Karno itu rata-rata seperti 3 dan 4. T-nya Jokowi itu nomor 2. Tapi dengan bar sedikit lebih panjang ya. Nah, mana yang bagus? Nomor 3, nomor 4, nomor 9, nomor 22, 24 juga boleh kalau lowernya panjang. Nomor 31, 39 juga masih oke. Seperti itu. Nomor 19 juga oke, tapi jarang yang ketemu seperti itu. Nomor 15 juga masih oke. Nomor 17 juga oke. Nah,
Sekarang tinggal teman-teman kebutuhannya apa. Nanti dari kebutuhan itu baru kita bentuk. Ingat, dalam grafologi berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Ingat, tujuan dari channel ini bukan semata-mata untuk mengetahui karakter tulisan tangan. Tapi yang utama adalah untuk menterapi diri melalui mengubah bentuk tulisan tangannya. Jadi dengan mengubah bentuknya, maka dia hidupnya menjadi lebih baik. Tujuannya apa? Sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik, sehat keuangan. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.